dalam periode Januari sampai Juni 2020, tepatnya di awal pandemi COVID-19 tersebut, terdapat data 3 ribuan kasus kekerasan terhadap anak. Nah, Dari apa yang sudah kami sampaikan di konferensi kemarin, tentunya tidak menjadi angin lalu ya bagi pemerintahnya, sekedar formalitas saja seperti berpura-pura melibatkan anak, padahal sebenarnya tidak. Saya harap tidak begitu gitu. Halo Sobat Muda PKPA, kembali lagi di podcast Ruang Pikir. Nah, saya Sofri selaku host di sini. Saya ditemani oleh Ica dan Bang Pandi. Halo Ica dan Bang Pandi, apa kabar? Halo Sopri, aku kabar baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik dong pastinya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pengalaman kita mengikuti kegiatan konsultasi anak dan konferensi nasional tahun 2022 kemarin. Di mana kegiatan tersebut kita laksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Mei berlangsung selama 2 hari. Em, Nah, untuk Bang Pandi boleh dong dijelasin ke teman-teman kita yang nonton apa itu konsultasi anak dan konferensi anak nasional oke, kemarin. terima kasih Sopri. Nah, jadi konsultasi anak ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan Konferensi Nasional Perlindungan Anak 2022, di mana konferensi anak ini menyuarakan aspirasi mereka yang dapat menghasilkan rekomendasi nanti yang disampaikan pada saat konferensi nasional yang dilakukan pada saat 18 dan 19 Mei dengan tema memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di mana konferensi tersebut mengangkat tema eh, kebangkitan nasional dalam upaya perlindungan anak pasca pandemi COVID-19. Seperti itu, Oke. Sopri. Oke, thank you Bang Pandi. Nah, untuk Ica sendiri gimana sih kesan dan pesan menjadi perwakilan anak dalam konferensi anak nasional tahun 2022 kemarin? Tentunya yang pertama aku ngerasa bangga banget ya Sob, karena kan aku kepilih gitu untuk nyampein aspirasi aku, aspirasi teman-teman kepada orang-orang yang tentu berkompeten dalam bidangnya begitu Sob. Dan yang kedua aku juga ngerasa seneng karena kemudian di acara konsultasi nasional aku mengenal teman-teman di seluruh Indonesia dengan latar belakang yang berbeda. Dan tentunya seru juga walaupun acaranya dilaksanain secara online ya. Online benar. Nah, untuk kalau misalnya kesan dan pesan aku selama mengikuti kegiatan, jujur li aku sebenarnya senang banget. Malah kayak aku nambah teman baru yang bukan di Medan gitu, malah di luar, maksudnya di seluruh wilayah Indonesia Indonesia. gitu ya Sob. Iya, dan bertemu orang-orang yang hebat juga pastinya di Pasti sana, ya dong. kan? Nah, untuk Ica, isu kekerasan yang dibahas dalam konsultasi anak nasional itu apa aja? Terus kenapa sih isu tersebut diangkat? Begitu pentingkah isu tersebut? Isu untuk konsultasi anak kemarin ada sekitar 5 isu ya Sob. Kenapa salah satunya isu tersebut adalah kekerasan fisik dan psikis, Iya, kemudian ada eksploitasi ekonomi, ada eksploitasi seksual. Dan menurut aku kenapa isu tersebut itu memang penting untuk dibahas, karena memang hampir 80% dari peserta konsultasi kemarin itu menyatakan bahwa mereka pernah melihat atau bahkan mengalami kejadian-kejadian tersebut. Di mana kejadian itu juga pastinya membawa dampak buruk bagi kita selaku anak gitu Sob. oke. Nah, untuk Bang Pandi sendiri, kenapa sih isu tersebut dipilih untuk masuk ke dalam konferensi nasional? Oke, jadi menambahkan jawaban dari Ica ya. Isu itu diangkat kita merujuk dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dirilis oleh Kemen PPPA, di mana dari data tersebut menunjukkan bahwasannya dalam periode dalam periode Januari sampai Juni 2020, tepatnya di awal pandemi COVID-19 tersebut, terdapat data 3 ribuan kasus kekerasan terhadap anak. Nah, Wah, banyak jadi dari banget. 3 ribuan itu 60% itu eksploitasi
dan perdagangan anak. Oleh sebab itu, isu tersebutlah diangkat, eksploitasi tersebut diangkat dalam konvensi nasional ini gitu. Oh, oke, thank you Bang Pandi. Nah, kemarin kan kalau nggak salah ada 3 lembaga yang terlibat ya untuk selama acara kita itu. Nah, eh, boleh dong Bang Pandi dijelaskan apa sih tujuan dari 3 lembaga itu sampai-sampai terlibat dalam diadakannya konsultasi dan konferensi anak tersebut? Oke, jadi tiga lembaga yang terlibat dalam Konferensi Nasional Perlindungan Anak 2022 ini adalah ada EKPAT Indonesia, Sepat, oke. Yayasan PKPA, dan JARA. Nah, di mana tiga lembaga ini memiliki concern terhadap eksploitasi tersebut. Nah, di mana dari EKPAT Indonesia itu concernnya terhadap eksploitasi seksual terhadap anak. Nah, Iya. kemudian di PKPA sendiri itu concern terhadap eksploitasi seksual di ranah daring dan jarak itu concern terhadap eksploitasi ekonomi. Dan tujuan diadakannya Konferensi Nasional Perlindungan Anak 22 ini adalah untuk membangun momentum terhadap stakeholder yang terlibat untuk dapat saling berbagi pengalaman, kebijakan, serta praktik baik yang telah dilakukan dalam upaya kolaborasi dan penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia, di mana kita telah berjuang selama 2 tahun memerangi COVID-19 COVID-19, ini. iya Jadi benar. seperti itu. Oke, oke, terus rekomendasi apa sih Ca yang disusun dalam konsultasi anak tersebut? Ada sekitar 15 rekomendasi ya, Sob, yang Oh, kami susun untuk acara di konsultasi nasional. iya, termasuk banyak juga ya. Nah, Iya. untuk Ica terus rekomendasi dari 15 rekomendasi itu apa yang paling menarik untuk dibahas gitu? Kalau aku sendiri yang paling menarik itu ada di bagian, psikologis ya, di mana kami selaku anak mengusulkan diadakannya sebuah tempat atau klinik yang menangani terkait permasalahan psikis atau mental pada anak, tentunya secara gratis dan bisa diakses oleh semua kalangan begitu, Sob. Oke, oke, oke. Aku harap juga kayak gitu. Mudah-mudahan secepatnya ada layanan psikis Amin. yang memberikan layanan gratis. Nah, Cah, sebagai anak muda, apa ya sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi isu-isu kekerasan yang sekarang marak banget terjadi? Nah, dari Cah dulu deh. Tentunya kalau dari aku pribadi, kita harus menambah wawasan dan pengetahuan kita, Sob. Baik itu tentang hak-hak anak, kemudian tempat-tempat pengaduan atau pelaporan kekerasan terhadap anak begitu. Karena dari apa yang sudah aku lihat dan apa yang sudah banyak terjadi juga di masyarakat, sebenarnya kekerasan itu banyak, hanya saja kita tidak memiliki akses atau tidak memiliki pengetahuan untuk kemudian mencari tempat pelaporan begitu, Sob. Kita juga bisa kok jadi konselor sebaya kan untuk teman-teman kalau bahasa gaulnya curcol Curhat. lah. Oh iya, benar banget. Nah, untuk Bang Pandi sendiri, apakah rekomendasi anak dan dewasa itu sama atau tidak? Nah, jadi hasil rekomendasi dari konsultasi anak dan konferensi nasional ini mungkin sedikit sedikit ada perbedaan ya. Cuman, nah sekarang ini kita dalam proses penyatuan rekomendasi tersebut, di mana nanti finalnya rekomendasi tersebut akan kita sampaikan ke kementerian. Dan nanti akhirnya pemerintah Indonesia dapat menyampaikan rekomendasi perlindungan anak 2022 ini terkait eksploitasi seksual terhadap anak secara daring maupun luring dan eksploitasi ekonomi ini terhadap Komite Hak Anak PBB. Jadi seperti itu. Oke, thank you Bang Pandi. Nah, untuk kemarin kan ada pelaksanaan kegiatan konferensi anak nasional. Nah, di situ siapa-siapa saja sih yang hadir dalam kegiatan tersebut gitu? Oke. Jadi untuk konferensi nasionalnya itu banyak kementerian yang turut berpartisipasi dalam Berpartisipasi. konferensi tersebut ya, Iya. terutama untuk keynote speaker-nya itu ada dari Kemen PPPA yang diwakili oleh Deputi Perlindungan Anak, kemudian ada dari Kemenko PMK, kemudian ada dari psikolog anak, ada Profesor Irwanto PhD, dan Iya. para akademisi, NGO, dan stakeholder lainnya yang berpartisipasi dalam konferensi nasional tersebut. Oke, berarti cukup banyak banget Iya, mitra-mitra yang sebenarnya penting untuk berpartisipasi benar dalam sekali. kegiatan tersebut. Oke, terus kita ada pertanyaan, apakah anak-anak yang ikut konsultasi itu dilibatkan dalam konferensi atau tidak? Ada, jadi ada perwakilan
konsultasi anak yang terpilih itu nanti menyampaikan aspirasi dan hasil rekomendasinya di konferensi nasional tersebut. Tepatnya di hari pertama konferensi nasional tersebut, anak-anak menyampaikan aspirasinya kepada kementerian dan para stakeholder yang terlibat di situ. Oke Bang Pandi. Jadi aku mau nanya nih. Jadi kayak setiap anak itu berhak terlibat dalam kegiatan tersebut atau tidak dipaksakan kah? Kebetulan kan memang ada rangkaian dari konsultasi anak, maka otomatis anak harus terlibat dalam konferensi nasional ini. Jadi seperti itu. Oke, thank you Bang Pandi. Nah, untuk Bang Pandi dan Ica, apa harapan ke depan terhadap situasi yang mana kekerasan tersebut masih sering marak terjadi dan gimana cara pencegahannya? Melalui media online ataupun eh, offline gitu, gimana cara pencegahannya? Oke, dari siapa dulu nih, Sopri? Boleh dari Bang Pandi dulu, baru kemudian dari Oke, Ica. mungkin kita kalau dari saya ya, nanti kalian pandangannya dari organisasi anak atau orang mudanya yang terlibat. Kalau saya sih berharap pemerintah kita dapat membuat sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif lagi agar anak-anak dapat lebih terlindungi lagi dalam khususnya dalam eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual secara daring maupun luring pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk harapan Ica sendiri gimana untuk ke depannya agar anak-anak itu terhindar dari kekerasan? Tentunya untuk harapan aku, semoga dari apa yang sudah kami sampaikan di konferensi kemarin, tentunya tidak menjadi angin lalu ya bagi pemerintahnya, sekedar formalitas saja seperti berpura-pura melibatkan anak, padahal sebenarnya tidak. Saya harap tidak begitu gitu. Semoga apa yang kami sampaikan benar-benar disaring, kemudian benar-benar dikaji dengan seutuhnya. Dan harapan saya adalah semoga pemerintah semakin mengedepankan hak-hak anak, kemudian pelayanan-pelayanan terhadap anak juga semakin ditingkatkan. Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Nah, jadi tentu anak-anak juga berperan dong ya dalam pembangunan negeri, kemudian integritas negeri, karena kita juga generasi muda yang pastinya akan menggantikan posisi orang-orang tua kita nanti, begitu Sob. Oke, benar banget. Nah, em, terima kasih untuk Ica dan Bang Pandi udah hadir di podcast ini dan harapan dari aku sendiri untuk kedepannya itu semoga anak-anak bisa terhindar dari kekerasan ataupun eh, pemerintah banyaklah untuk mengeluarkan program-program yang ramah anak yang mana bisa diikuti oleh seluruh anak di Indonesia maupun anak yang disabilitas ataupun segala macam. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk ambil peranmu dan ikut berpartisipasi bersama kami. Jadi marilah kita bersama-sama membangun negeri ini untuk menjadi layak dari sini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.